Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Oke, selamat datang semua para peserta juga dan juga para narasumber di acara Any Questions, acara webinar yang diselenggarakan oleh Samuel Sekuritas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yosua, ya, yang berlaku sebagai moderator di hari ini. Ya, topik webinar kita pada hari ini adalah company presentation dan outlook juga dari PT Impact Pratama Industri Tbk, di mana perusahaan ini sebenarnya sudah berdiri lebih dari 30 tahun ya dan bergerak di bidang manufaktur polypropylene sheet ya serta roofing dari polikarbonat dan vinyl serta roofing ya dari polikarbonat, vinyl dan juga fiber polyester. Ya, webinar ini akan diadakan dengan cara presentasi singkat dari para pembicara, yaitu ada Pak Haryanto dan juga Pak Hairul, dan akan dilanjutkan dengan sesi Q&A nantinya ke depan. Oke, jadi sekarang saya akan memberikan sedikit background ya untuk para pembicara pada hari ini. Yang pertama, Bapak Haryanto Cipto Diharjo. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang ya. Beliau adalah CEO dari PT Impact Pratama Industri Tbk. Sedikit histori dari Pak Haryanto adalah beliau lulus Bachelor of Science ya dari University of Southern California pada 1983 dan juga Master of Business Administration di Woodbury University di 1986. Dan sekarang Pak Haryanto ini dari 1993 sudah menjadi Presiden Direktur ya PT Impact Pratama Industri, serta juga dari tahun 2015 menjadi Presiden Direktur juga di PT Harimas Tunggal Perkasa dan juga PT Tunggal Jaya Investama. Dan dari 1996 juga menjadi komisioner di PT Sinar Graha Mas Lestari dan juga sekarang juga masih menjadi komisioner di PT Unipek Plastindo, komisioner PT Multifort Indonesia dan juga komisioner di PT Alderon Pratama Indonesia. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu adalah Bapak Hairul Kurniawan. Selamat siang, Pak Hairul. Ya. Selamat siang. Oke, beliau adalah Corporate Finance dan Investor Relation dari PT Impact Pratama Industri. Ya, beliau lulus dari sarjana akuntansi di University of Indonesia tahun 1990. Beliau pernah menjadi senior auditor di KPMG di tahun 1991 sampai dengan 1997, lalu menjadi senior supervisor corporate finance di PT Impact Pratama Industri di tahun 1997 sampai 1998, lalu menjadi asisten manajer ya di PwC hingga 2003, dan dari 2003 hingga 2015 menjadi senior financial advisor di PT Technip Indonesia, dan dari 2015 sampai sekarang menjabat menjadi corporate finance manager dan investor relation di PT Impact Pratama Industri Tbk. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan para narasumber, Pak Haryanto dan Pak Hairul untuk mempresentasikan apa yang akan dipresentasikan pada hari ini. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih semuanya pada yang hadir di acara investor webinar sore hari ini yang diadakan oleh Samuel Sekuritas. Saya Haryanto dan saya langsung aja, mungkin saya lebih prefer menyiapkan lebih banyak waktu untuk Q&A karena basically kalau informasi mengenai company boleh diakses ke website kami. Tapi sebetulnya sedikit briefing saja bahwa Impact Pratama tadi sudah dijelaskan kalau kami berdiri sebetulnya sudah lebih dari 30 tahun, sebetulnya mendekati 40 tahun. Tahun depan adalah 40 tahunnya kami, Pak. Bukan perusahaan yang muda, tapi sudah melampaui beberapa masa krisis yang lalu seperti tahun 97, 98 di mana ada krisis moneter ASEAN, dan juga tahun 2008 dari gelombang krisis dari Amerika Wall Street yang juga sempat mengguncangkan bursa dan ekonomi Asia, dan sekarang juga zaman COVID lagi. Jadi sebetulnya Impact Pratama sudah melalui 3 zaman krisis selama sejak didirikan ya. Dan sampai hari ini juga perusahaan masih bisa berkembang
dan lumayan bertahan di berbagai tantangan-tantangan yang lalu. Nah, saya ingin langsung menceritakan mungkin ke rencana 5 tahunnya kami. Ya. Bisa ke next slide ya. Ya, ini sedikit sebetulnya 5 years plan-nya Impact Pratama mulai tahun ini sampai tahun 2024 inklusif. Nah, di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa adjustment dari strategi kita saja, dari retuning, refining, recharging, dan ini akan melahirkan suatu pemikiran reform dan action-action reform. Yang nyatanya nanti tentunya akan kelihatan di hasil kinerjanya perusahaan. Seperti contoh, saya anggap di tahun pertama 5 tahun planning kita itu di tahun 2020 ini, contoh sekilas aja, kami memberikan gambaran forecast pada saat itu, dan setelah pandemik itu kami masih mengadakan RUPST pada bulan Mei atau Juni yang lalu ya. Juni. Itu kami mengkonfirmasi bahwa target penjualan Impact Pratama masih di angka sekitar 1,6 triliun ya. Sampai hari ini kita sudah mau menutup bulan November dan tinggal 1 bulan lagi sisa tahun ini, kami melihat kemungkinan perusahaan bisa menembus angka di 1,7 lebih. Nah, lebihnya berapa kami masih belum bisa persis, tapi sudah di atas, yang pasti sudah 1,7 sekian. Jadi melampaui estimasi kami sendiri pada zaman COVID-19 ini. Demikian juga dengan net income-nya. Net income-nya kami waktu memberikan forecast awal tahun itu kami berusaha untuk menyamai profit tahun 2019 yang dimana tidak ada COVID ya. Yaitu tahun masih mendapatkan laba bersih 103 miliar. Dan kami bilang, kami berusaha untuk menyamai. Berarti target kami adalah 103 miliar juga. Sampai dengan September 9 bulan yang lalu, laba bersih kami sudah bisa mencapai 86,7 miliar. Dan perkiraan kami mungkin penutupan akhir tahun bisa sekitar angka 120 atau 125 miliar. Di mana ini juga mungkin sekitar 20% lebih daripada estimasi kami sendiri. Nah, yang akan kami, internal kami, grup kami itu, manajemen kami tetap bersikukuh bahwa untuk 5 tahun ke depan, dimulai dengan tahun ini, kami selalu berusaha untuk memberikan yang lebih daripada estimasi yang kami memberikan informasi ke pasar. Nah, itu adalah target-target internal management kami dengan strategi retune, refine, recharge yang menghasilkan reform thoughts and action ini, Pak. Itu sekilas dari strategi 5 tahun kami, dan tentunya satu informasi tambahan yaitu Impact Pratama tahun 2019 yang lalu adalah perusahaan TBK yang pertama di bidang bahan bangunan atau home improvement products yang mengeluarkan sustainability report, yang dimana peraturan OJK mengharuskan semua TBK harus membuat SR report dimulai tahun 2020 ya. Ini berarti untuk report tahun 2021. Tapi Impact Pratama sudah duluan sebelum OJK bilang minimum tahun 2020, kita tahun lalu sudah mengeluarkan sustainability report, dan according to one of the ESG rating company yang apa namanya itu Pak? IFI ya. IFS. Iya, IFS itu kami mendapatkan rating B. Ya, untuk pertama kali perseroan memberikan satu sustainability report langsung dapat rating B, cukup lumayan lah menurut kami cukup happy untuk mendapatkan rating itu dari pihak independen. Ini adalah salah satu tujuan kami. Sebetulnya selain doing well secara economically ya, secara economic performance itu kita do well, it's doing well by doing good. Jadi banyak orang berpikiran doing good itu adalah cost,
ya, mesti recycle, mungkin menggunakan lebih banyak energi terbarukan dan lain-lain. Itu banyak sekali perusahaan merasakan itu beban. Ya, mungkin kalau dilihat dari angle yang salah, mungkin itu betul beban. Tapi kalau kita lihat dan sinkroniskan kepada strategi perusahaan yang benar, sebetulnya doing well by doing good is not difficult. Nah, ini juga satu yang Impact Pratama akan menunjukkan di dalam 5 years plan kami, bahwa kami juga akan selain doing very well in the economic sense, kami juga akan do a lot of good things. Membantu underserved community, orang-orang yang berkekurangan, dengan kita punya produk yang namanya Solar Dryer Dome. Nanti Pak Khairul akan touch sedikit di subjek yang itu. Jadi program-programnya cukup exciting ya untuk tahun 2020 ke depan ya. Sekilas juga di tahun ini memang banyak orang tanya, kenapa perusahaan seperti Impact Pratama yang bergerak di sektor construction materials atau bahan bangunan atau home improvement lah barangnya ini, di mana secara jelas bahwa property market, real estate market itu terpuruk. Kenapa Impact Pratama kok bisa omsetnya bisa naik dan profitnya juga naik pada saat ini? Nah, itu juga sebetulnya bulan awal-awal tahun pas dimulainya pandemi COVID ini, kami juga jujur sangat-sangat khawatir dengan kondisi ekonomi, dan kami dengan anggap suatu pemikiran yang sangat-sangat konservatif, kami hanya pikir asal bisa lewat, cash flow kita baik aja sudah bersyukur. Namun puji Tuhan sampai 9 bulan tahun ini dan pemikiran kami sampai akhir tahun itu, kami bisa mencapai angka-angka yang melebihi estimasi kami sendiri. Itu karena ada dua hal penting. Ternyata home improvement market itu lebih resilient daripada apa yang kita pikirkan. Dengan catatan kami-kami yang disuruh work from home, yang dulunya di rumah kami kurang mengurusi atau memperhatikan kondisi rumah, karena pagi-pagi sudah ke kantor, pulangnya malam, rumah itu dipakai istilahnya hanya untuk tidur. Nah, sekarang karena di rumah terus sepanjang hari, mata kita sudah mulai gatel melihatin plafon, ini airnya kok mampet, ini garasi saya kok bocor, ini lantai saya kok ini segini, diganti karena kita ingin di rumah lebih nyaman. Nah, ini yang mendrive kita punya produk-produk di home improvement untuk repair and renovate during stay home. Itu yang terjadi. Kedua, memang strateginya Impact Pratama adalah kami dengan masa pandemik ini tidak mengharapkan bahwa marketnya itu akan grow. Actually the market is shrinking ya. Marketnya itu menciut dengan kondisi ekonomi yang tidak baik ini. Namun apa yang bisa kita lakukan adalah kita lumayan berhasil untuk mengambil alih pangsa pasar saingan kita. Mungkin ada beberapa saingan kita yang kondisinya tidak terlalu menguntungkan atau tidak terlalu favorable. Mereka mungkin ada yang kesulitan cash flow, ada yang kesulitan manajemen, ada yang kesulitan di hal-hal lain yang menyebabkan fokus mereka di sini agak berkurang. Nah, inilah yang kita mencoba untuk memberikan suatu keunggulannya Impact itu kita ambil untuk mendapatkan extra sales dari sini. Itu adalah kenapa kok ada perkembangan juga di masa pandemi. Itu adalah penjelasan kami ya. Nah, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Pak Khairul untuk brief through the Impact Pratama, kira-kira produk apa dan project-project apa yang kita lakukan, sambil habis itu mungkin menuju ke question and answer ya. Oke, ke next slide. Jadi ya seperti tadi kita udah tahu bahwa kita dari 81. Next slide itu kita sekarang ini Impact itu ada 16 subsidiaries, 3 itu 1 real estate, 2 holding company. Kita ada 13 operating subsidiaries, 7 di Indonesia, 5 manufacturing, 2 distribution company,
Di Malaysia ada 3, 2 distribution, 1 manufacturing. Di Vietnam manufacturing subsidiaries. Di Australia manufacturing, dan di New Zealand juga 1. Next. Ini sekilas strukturnya. Next. Secara manajemen, Impact dipimpin oleh Pak Haryanto, yang ada wakilnya juga, Vice President Director, dan dibantu oleh 6 direktur, Direktur Finance Accounting, Financial Controller, Marketing, GA dan General, Business Development, dan Operasional. Next. Ya, kalau dari segi business unit, kita bisa dari segi produk, kita bisa bagi dalam kelompok roofing, fasad, material, trading, dan real estate. Roofing ini ada polikarbonat, ada UPVC, ada FRP. Fasad itu ada ACP, ada infraboard. Material kita itu ada PVC compound, ada sealant dan adhesif. Dari segi sales channel itu kita dibagi 2, jadi retail dan project. Masih lebih besar retail 75%, karena yang seperti tadi juga Pak Har bilang, home improvement itu lebih banyak di retail. Sedangkan dari segi geografis itu di Indonesia, ASEAN, Australia, New Zealand, dan di negara lainnya masih terbesar di Indonesia, keduanya di Australia, New Zealand. Next. Ya, ini brand kita ada beberapa yang premium brand. Next. Itu ada Solartaf, Twinlight, Alderon, Lasercool. Ini semua ini adalah premium brand kita. Next. Ya, ini next beberapa contoh aplikasi produk atau home improvement. Itu Alderon Pipe, itu bisa buat instalasi air, atau orang mau pakai hidroponik. Kita juga ada bikin talang. Solartaf dan EasyLock itu untuk kanopi. EasyLock itu untuk kanopi yang udah kita inovasi, lebih gampang aplikasi pemasangannya. Next. Ini kita ada yang adhesive dan sealant, itu untuk pipa, dan kalau ada untuk sealant di ininya juga ada. Kita produk baru yang kita baru keluarkan adalah Aquataf, itu pelapis untuk anti bocor. Kita juga ada lantai vinil Alvera. Next. Distribution kita lewat Mafet Indonesia itu ada di 18 distributor, 28 agen, dan 3.534 retailer di seluruh Indonesia. Jadi jaringan kita sudah ada di seluruh Indonesia. Next. Ini contoh-contoh aplikasi atas project jadi itu ada pabrik, itu atapnya bisa pakai Alderon, claddingnya juga bisa Alderon. Kalau Bapak Ibu bisa lihat jembatan penyeberangan yang di Sudirman itu memakai polikarbonat kita. Halte bus juga ada. Polikarbonat juga bisa dipakai untuk solar diadome. Atap FRP itu dipakai biasanya untuk skylight dari pabrik. ACP itu kalau Bapak Ibu bisa lihat di gedung ada yang kelihatannya seperti aluminium, itu sebenarnya plastik juga, limit komposi panel produk kami. Next. Oke, ini financial information. Ya, kalau kita bisa lihat bahwa di September ini penjualan kita meningkat secara ininya 18%, domestiknya 9%, overseas-nya 45%, itu karena dari adanya kontribusi 2 entitas yang kita akuisisi di awal tahun, yaitu MPM dan Impact One Australia. Next. Dari segi debt, kita masih bisa, debt to equity ratio kita masih bisa pertahankan di 0,5.
peningkatan debt juga karena terjadi kita waktu akuisisi juga ada memakai fasilitas pinjaman bank. Next. Ya, outlook yang seperti tadi Pak Haryanto bilang, waktu RUPS tahun lalu kita sebut target 1,6, yang sekarang ini perkirakan adalah 1,7 sekian, di bottom line-nya antara 120 sampai 125, sedangkan di tahun 2021 kita akan targetkan 1,9, di bottom line-nya 165. How kita akan accomplish itu, ya salah satunya adalah merebut pangsa pasar para kompetitor kita. Ini apakah presentation yang ditunjukin itu buram ya di situ ya? Kalau di tempat kita rada sedikit blur ya. Di kita tidak sih. Ada beberapa masukan dari teman-teman yang mungkin ikut lihat, katanya mereka melihat di screen-nya agak broken gitu, Pak. Nggak kebaca. Itu dari mana katanya? Dari sana. Oh, iya. Atau mungkin itu karena itu ya Pak, streamingnya ya? Oke, mungkin di ini kali ya, di jaringan kali Pak ya. Cuma nanti setelah presentasi kita mungkin bisa akan bagikan juga kali ya materi presentasinya ya kepada para peserta webinar ini Pak. Iya, khawatirnya mereka tidak bisa membaca. Atau kita langsung ke Q&A. Atau mungkin sambil nunggu ini ada beberapa Q&A yang mau disampaikan dulu Pak, sambil menunggu jaringannya membaik dikit. Oke Pak, kita coba masuk ke Q&A. Yang pertama mungkin dari ini ada dari Pak Nasrullah Putra ya Pak. Itu ada pasca akuisisi tadi kan Bapak sebut ya, tadi ada MPM dan juga Impact One. Depannya nih di tahun 2021 ini berapa target pendapatan dari kedua entitas itu dan berapa kontribusinya terhadap total profit IMPC? Karena kan kalau nggak salah baru berkontribusi belum banyak ya Pak ya di tahun ini ya. 2020 atau 2021 Pak? 2021 Pak, ke depan. Oh, tahun depan. Tahun depan Pak, Impact One mungkin sekitar 400-an ya. Iya. Termasuk New Zealand ya. Oke, kalau ini soalnya kami sedang dalam finalisasi budgeting, tapi angkanya kurang lebih kalau di Impact One Australia itu sekitar 24 juta dolar Australia. Kalau dikalikan kurs 10.300 mungkin sekitar 240 miliar ya Pak? 240. Yang Australia. Nah, kalau yang Malaysia itu tahun depan sekitar 120 miliar. Kurang lebih 37 juta ringgit, Malaysian ringgit. Berarti sekitar 120 miliar, Pak. Oke, Pak. Kira-kira berapa Pak kontribusinya, Pak? Kalau dilihat dari itu berarti sekitar 20-an% Pak ya? 240 tambah 300 ya, 19%. 19% ya. Ya, semoga menjawab untuk Pak Nasrullah tadi. Oke, sekarang selanjutnya ada dari Pak William ini target laba bersih di tahun 2021 kan naik sebesar kira-kira 20% Pak. Jadi bagaimana cara untuk mencapai target tersebut? Adakah produk baru yang dikeluarkan, Pak? Ya mungkin bisa dielaborasi, Pak, tentang hal ini, target ini. Oke, berapa distribusi? Rinci produk apa saja yang dari segmen distribusi ya? Oke, jadi intinya tahun 2021 kira-kira produk-produk apa yang menyumbangkan yang terbesar peningkatan penjualan dan laba bersih ya Pak? Ya. Oke, masih produk-produk unggulan kami Pak, itu yaitu polikarbonat, di mana menurut analisa kami, market share kami memang rada cukup tinggi di sini sekitar 80%, 80.
Di sini polikarbonat kami itu memang dari sejak tahun 1992. Berarti kami sudah 28 tahun menyandang market leadership di produk ini sampai hari ini. Nah, kontribusinya masih terbesar di sini. Mungkin kalau dari persentase mungkin bisa diberikan dari Pak Khairul. Kalau yang kedua adalah dari kita punya UPVC roofing dan produk, itu juga demand-nya cukup strong, dan kami akan melakukan beberapa penambahan mesin juga pada tahun depan, mungkin di kuartal pertama tahun ini, untuk meningkatkan kapasitas baik di polikarbonat dan juga di UPVC. So jadi ketika tahun 2021 kan udah nggak ada ini Pak ya, udah tidak ada, ya kita anggaplah Pak ya COVID sudah selesai atau apa kan ya. Jadi penambahannya dari brand-brand tersebut Pak ya. Iya, masih dari produk unggulan kami tadi itulah yang dua. Walaupun produk-produk lainnya yang seperti tadi disebutkan, ada lantai, kita ada produk baru lantai yang kita launching bulan depan. Ada juga produk PVC pipe yang juga baru kita mulai awal tahun ini pada bulan Februari. Jadi masih banyak volume atau penjualan kami yang bisa kita tingkatkan tanpanya ada penambahan capex yang besar. Karena kita sudah lakukan capex itu pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk akuisisi, Pak. Akuisisinya kan kita baru beli awal tahun ini ya. Jadi biasanya awal tahun kita perlu integrasi pabriknya, perlu integrasi sistem keuangannya, laporan konsolidasi dan lain-lain. Itu biasanya takes time. Orang-orangnya juga kita integrate ke culture-nya Impact. Itu memang umumnya kalau akuisisi tidak bisa langsung menghasilkan. Dan memang kalau dilihat dari unitnya, walaupun mereka mensumbangsi penjualan ke grup lumayan, sebetulnya per September itu mereka unit Malaysia dan Australia yang kita baru beli itu masih rugi apa ya, 17 ya? 17 atau bottom line-nya sih 15 Pak. 15 ya. Jadi sebetulnya masih rugi 15 miliar 9 bulan Pak yang dua itu. Di mana 2021 kita mengharapkan sudah break even. Berarti profit yang tadi saya sebutkan, net income-nya Impact yang tahun ini itu sudah sebetulnya sudah terseret sedikit oleh akuisisi kami yang barusan aja terjadi, yang belum menghasilkan profit. Tapi tahun depan sudah, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi dengan Pak William tadi. Ini ada yang memperhatikan dengan seksama nih Pak, sepertinya Pak, sampai laporan keuangannya Bapak nih. Kayaknya dia tertarik banget nih. Dari Bu Silvi Pak. Ya. Pada 2Q20 berarti dari second Q Pak ya, second Q 2020, IMPC kalau dilihat itu mengalami rugi bersih Pak. Nah, cuma pada third Q itu sudah naik lagi nih. Jadi bukan 9 month-nya Pak ya, dia udah memilah sampai third Q-nya nih Pak. Di third Q itu sudah mendekati pencapaian di first Q 2020. Ini apa saja langkah yang dilakukan perusahaan ketika meningkatkan laba bersihnya itu Pak di third Q-nya Pak. Jadi ada kelihatan kayak bounce back gitu Pak, naik jadinya. Ya. Oke. Sebetulnya secara singkat aja, Impact Pratama juga sedang melakukan deleveraging. Kita tahun ini mungkin mengurangi utang, yaitu kita membayar nilai pokok utang itu kurang lebih 100 miliar. 100 miliar rupiah tahun ini menggunakan kita punya internal cash flow. Demikian juga tahun depan, juga sama, sekitar 100 miliar di tahun 2021. Kita rencananya tidak menambah hutang pada tahun depan, kecuali bila mana terjadi suatu akuisisi yang besar, kalau dalam ukuran Impact ya. Tanggal 15 Desember yang akan datang, tanggal 15 Desember itu kami akan mengadakan panggilan untuk rapat umum pemegang saham luar biasa, di mana salah satu agenda yang terpentingnya adalah kita akan meminta persetujuan dari
majority dari minority shareholder untuk approval impact Pratama issue and pre, Pak. Non preemptive right issue. Mungkin bahasa Indonesianya HMTD. HMTD. Placement, Pak. Di mana kami boleh mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal sekarang, dan boleh dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun sejak disetujuinya oleh pemegang saham. Di sini sebetulnya ini akan menambah option-option buat Impact Pratama untuk lebih fleksibel, Pak. Itu tidak berarti bahwa dalam waktu dekat kami harus melakukan entry. Itu boleh terjadi di tahun 2021, boleh terjadi di tahun 2022, atau tidak terjadi sama sekali kalau kita merasa itu tidak menguntungkan impact. Namun kami bila mana ada suatu kebutuhan dana, kami mempunyai opsi yang lebih banyak. Tujuannya itu, yaitu satu, kita bisa pinjam dengan perbankan, banker-bankernya impact. Kedua, kami juga mempunyai opsi untuk mengeluarkan obligasi atau MTN seperti yang kami pernah keluarkan tahun 2016 yang lalu, yang sekitar 500 miliar yang kami sudah lunasi 400-nya, atau dengan MPRI ini, dengan non preemptive right issue, berarti impact mempunyai opsi yang lebih banyak. Jadi bisa dari perbankan, dari obligasi, atau dari isu saham baru. Itu juga mungkin terima kasih Pak. Tadi juga berarti menjawab pertanyaan dari Ibu Desi ya Pak ya. Itu dia juga bertanya tadi mengapa perusahaan ingin melakukan private placement dibandingkan dengan refinancing hutang. Karena kalau dilihat dari rasio debt to equity rasionya itu masih terbilang baik ya Pak ya. Itu juga sudah terjadi. Dan juga Pak, ada dari tadi Ibu Selvi Pak, kalau saya tidak salah itu adalah net gearing rasio perusahaan kan masih kuat, kurang dari 0,6 kali kan ya sebenarnya. Ya. Kenapa harus private placement kan? Padahal untuk nambah utang untuk menambah hutang untuk berekspansi kan sebenarnya masih bisa Pak ya, karena masih bankable lah Pak ya. Betul Pak, setuju sekali. Ya, jawabannya ialah sebetulnya selain dari segi pandang pendanaan atau rasio-rasio yang dibilang kita masih cukup sehat dengan menambah utang itu masih oke, apalagi dengan zaman sekarang kan biaya loan itu lebih murah, jadi penurunan bunga itu akan terus berlanjut ya. Dan kalau Impact Pratama mengeluarkan dari segi equity, dan kalau equity-nya itu tidak dalam hitungan valuation tidak menarik buat Impact Pratama, ya kita tidak lakukan. Ini salah satunya kenapa kami melihat option NPRI adalah untuk menambah jumlah free float sebetulnya Pak. Free float-nya Impact itu kan hanya 8-9% Pak. Dan itu sangat kecil. Di mana 91-92% itu masih dipegang oleh pemegang saham. Ya, saya sendiri. Berarti banyak orang yang beri masukan kepada saya, kalian go publiknya kok tanggung-tanggung sih, jualnya kok sahamnya begini, jadi itu akan mempengaruhi liquidity tentunya, karena pemegang saham kita itu pada betah, pegangin terus, ada yang dari IPO masih pegang sampai sekarang, dan juga kedua adalah jumlah free float yang dianggap terlalu kecil untuk kami masuk, untuk diundang masuk ke inklusif ke seperti indeks-indeks seperti MSCI atau FTSE ataupun maupun seperti Yayasan Sri Kehati Indeks ya. Nah, itu kami diundang untuk masukin, kita punya sustainability report pada awal November. Kami sudah mengisi semua. Mereka sudah memberikan feedback kepada kami bahwa nilai ESG-nya Impact itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat bagus dibandingkan dengan perusahaan sejenis di TBK yang lain. Namun sayang sekali free float Anda itu tidak masuk di dalam kriteria indeks ini. Jadi kami belum bisa masukin Impact Pratama di indeks Yayasan Sri Kehati karena satu itu, karena free float.
Nah, kami berpikiran bahwa kalau memang kita mau menjadikan impact suatu perusahaan yang berbeda kelasnya dengan impact sekarang, seperti yang katakanlah impact 10 tahun yang lalu adalah impact yang lain dengan hari ini, Pak. Nah, saya ingin melihat impact 5 tahun ke depan adalah impact Pratama yang lain daripada impact Pratama yang sekarang hari ini. Nah, internal kami sedang melakukan itu semua, termasuk salah satu menambah free float, walaupun mungkin dari segi funding, borrowing from the bank is cheaper than issuing capital. Mungkin ya, tapi memang tujuan utama manajemen adalah menambah free float, liquidity, dan juga akhir-akhirnya kami boleh diizinkan untuk masuk ke beberapa benchmark index yang bagus untuk kelasnya impact nantinya, Pak. Oke, Pak. Oke. Mungkin tadi harusnya ada di slide ya, Pak ya, kalau untuk itu ya. Kalau yang apa? Entry. Untuk apa? Untuk environment tadi ya, Pak ya. Oh, ada. Nah, ini udah terang nih, apanya? Presentationnya sudah jelas. Coba. Ya ini ESG inisiatif, mungkin Pak Khairul bisa brief sedikit ya, udah kembali terang. Nanti kita lanjut di Q&A-nya. Mungkin next page kali ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Ini kelihatan sekarang? Ya, jelas. Jelas ya, Pak ya. Semoga juga di peserta juga terlihat jelas, Pak ya. Oke, coba kita. Oke. Nah, ESG inisiatif kita tuh ada 3 program. Satu itu Zero Waste Program, di mana kita berusaha merecycle ulang waste production kita. Jadi waste production yang plastik itu kita recycle ulang dan kita jadikan lagi sebagai campuran bahan baku. Kayaknya buram lagi deh ya. Ya, tadi sudah jelas, sekarang buram lagi. Oke, Pak, kita coba stop share. Mungkin bisa ditunjukin slide yang ada gambar itunya, Pak, yang ada gambar solar dryer dome. Itu next slide-nya. Nah, ini ya. Ya, ini udah jelas juga nih. Ya, Pak. Jelas, Pak ya. Ya, jadi solar dryer dome ini kita dari tahun 2017 kita ada bekerja sama, ada inklusif bisnis dengan salah satu produsen terbesar dunia untuk yang PC resin, yaitu Covestro, itu untuk membantu underserved community, membantu peningkatan pendapatan mereka dengan cara kita memberikan solar dryer dome ini gunanya adalah untuk pengeringan hasil bumi, kopi, cabai atau apa ininya, jadi dikeringkan di solar dryer dome ini lebih bersih, lebih higienis dan lebih efisien karena panasnya itu akan buram lagi. Ya, karena panasnya itu akan di-keep di solar dryer dome ini dan untuk sampai dengan 2019 itu kita sudah install 80 solar dryer dome dan itu ada sekitar 9.000 beneficiary yang menikmati hasil dari solar dryer dome ini. Tahun 2020 ini kami targetkan menambah lagi sekitar 40 unit dengan target keseluruhan beneficiaries-nya itu sekitar 20.000. Sepertinya untuk tahun ini itu akan tercapai target itu karena kami juga sudah bekerja sama dengan Departemen Pertanian untuk menambah solar dryer dome di seluruh Indonesia. Saya mau tambahkan sedikit di sini buat para peserta. Ini dari mana kita mendapatkan angka 18.000, 9.000 beneficiaries itu adalah ini biasanya diletakkan di satu kelompok tani di mana di desa-desa terpencil, di mana yang tidak ada listrik ya. Nah, produk solar dryer dome kita itu menangkap panas matahari yang
terjadi secara alami di dalam dome ini. Dan di dalam dome ini nanti akan ditaruh tray di mana bisa diisi cabai, jahe, coklat, kopi, dan lain-lain, dan akan mempercepat daya pengeringan alami 2 kali lipat. Kalau kita jemur di luar, itu bisa kena hujan, basah lagi, rusak, dan banyak yang terbuang. Kalau di sini kan udah tercover dengan polikarbonat kami, dan ini akan menjaga higienis dan kualitas barangnya. Ujung-ujungnya pendapatan petani itu bisa meningkat 2 kali lipat atau lebih, karena jumlah yang barang yang tidak rusak itu meningkat. Kedua, kualitasnya barangnya juga sangat bersih dan sangat warnanya bagus sekali, akan meningkatkan harga jual mereka. Berarti mereka mendapatkan ekstra keuntungan. Nah, ini yang kami catat. Setiap kelompok tani mungkin ada 8 keluarga, ada 10 keluarga yang sharing ya, karena memang ini barangnya nggak murah. Tapi kalau tadi saya baru selesai membicarakan targetnya SDB di kita punya salah satu unit, kita kayaknya sudah jauh melebihi target kita sih. Target kita 40 unit ya. Ada yang gede, ada yang kecil yang STD. Kayaknya tahun ini kita mendekati 200 dome yang besar dan yang kecil. Nah, ini lebih banyak kita jual, lebih banyak kita bantu underserved community. Maksudnya itu orang-orang yang mendapat perhatian kurang. Jadi petani di pelosok-pelosok yang tidak dapat fasilitas seperti ini, kami jual banyak sekali ke daerah-daerah miskin. Di sana kami berharap boleh menambah pendapatan petani itu. Ini adalah salah satu prinsip yang kami sebut tadi, doing well by doing good. Jadi kita juga menikmati profit karena ini adalah produk polikarbonat yang impact. Namun at the same time kita juga membantu mengangkat angka pendapatannya masyarakat yang kurang dapat perhatian. Ini salah satu ESG inisiatifnya impact ya. Oke Pak, setuju Pak. Satu lagi adalah atap PET kita. Di next page kali Pak. Ya, ini apa kita membuat atap plastik dari bekas botol aqua yang didaur ulang kembali dan kita buat menjadi atap plastik PET dengan merek Ecolite. Jadi apa ESG kita ya ada 3 itu tadi, pemakaian waste untuk kita daur ulang, kemudian SDG, dan kita membuat atap PET yang bahannya berasal dari daur ulang sampah bekas botol minum, botol minum mineral gitu, kita olah ulang untuk menjadi bahan untuk kita bikin atap. Ya. Ya. Udah, saya rasa ya. Presentation kita ya. Iya. Itu ESG inisiatif kita ada 3 itu. Ini 3-3-nya durability-nya gimana Pak? Kalau boleh tahu Pak? Yang ini ya, yang ini durability-nya kita kurang lebih 3-5 tahun Pak. 3-5. Memang kalau polikarbonat kita itu 15 tahun, ini cuma 3-5 tahun. Tapi kadang-kadang ada orang yang hanya perlu untuk jemuran baju atau hanya untuk kayak ruang tempat pengeringan sementara, itu memang mereka tidak perlu atau tidak mampu beli polikarbonat kita yang walaupun dapat warranty 15 tahun tapi uangnya nggak cukup Pak. Nah ini akan mengisi pangsa pasar low, sebetulnya middle low, dan kita memperpanjang umur plastiknya. Kalau botol plastik kan sekali pakai buang, one time use. Kami menjadikan dari one time use menjadi 3 years atau 5 years. Jadi kita memperpanjang umur plastik yang dipakai. Itu juga suatu pengukuran environmentally friendly Pak. Oke. Jadi sangat bermanfaat ya Pak ya? Iya, ya kami berharap ini produk bisa penjualannya meningkat terus. Memang baru di launching bulan Agustus yang lalu dan masih dalam tahap pengenalan ke customer ya. Oke Pak, kalau gitu kita lanjut ke Q&A. Kalau boleh Pak ya? Ya silakan. Oke, selanjutnya mungkin ada dari Pak Ilham, ya kan? Dia bertanya berapa pangsa pasar nih si IMPC pada produk-produknya seperti di PVC ataupun di roof ya di Indonesia.
baik di Indonesia ataupun di dunia, karena kan Bapak juga punya pabrik di luar negeri juga Pak ya. Jadi mungkin itu, dan adakah target perusahaan ke depan berapa sih yang ditetapkan pangsa pasarnya gitu Pak? Boleh. Oke. Nah, saya pisah dulu Indonesia dan luar negeri. Kalau di Indonesia, PVC, UPVC roofing kami analisa ya dari pengamatan kami sendiri, itu berkisar antara 40 sampai 50% saat ini, Pak. Dan kami mempunyai suatu target ya dengan beberapa brand baru yang kami keluarkan yang lebih murah dengan lebih ekonomis, walaupun katakanlah Alderon kita itu premium, kita akan mengeluarkan barang sejenis dengan merek yang berbeda untuk harga yang lebih murah untuk menggait pangsa pasar yang levelnya lebih murah dari kita. Yang kami berharap mungkin beberapa tahun ke depan market share kami boleh bertambah dari saat ini 40-50 menjadi 70 lah, 70-75%. Kita maunya ya Pak, maunya begitu. Oke Pak, semoga tercapai Pak ya. Semoga amin. Nah, kalau di luar negeri, memang kami ada perusahaan di New Zealand. Yang di New Zealand itu di bidang fiberglass dan polikarbonat, pangsa pasar kami di sana kurang lebih sekitar 50-60 di New Zealand. Di Australia, pangsa pasar kami masih rendah, itu kurang lebih sekitar 25%, 25-30 karena company-nya baru start aja 1 tahun. Itu kami membeli perusahaan itu yang mempunyai market share yang memang rendah, tapi kami mempunyai target 3 tahun ke depan, dan mungkin omongan saya boleh dicatat hari ini, 3 tahun kemudian di cross check apakah benar ini omongan saya, dan ini market share-nya ini kami berharap bisa menjadi 50 sampai 60% dalam 3 tahun ke depan di Australia ya Pak. Wow, oke Pak. Ya, kalau di Malaysia juga kita baru beli, itu beraneka ragam barangnya, ada fiberglass, ada itu, tapi kurang lebih berkisar antara situ deh. Di setiap negara kita memang mau menjadi market leader, Pak. Kalau kita masuk ke negara tertentu, memang tujuan kita menjadi market leader. Bukan cuma jago di kandang saja, jago di Indonesia, tapi kalau kita bisa berbisnis di New Zealand dan menjadi market leader, bukan cuma main-main, bukan cuma bikin usaha sana supaya dapat permanent residence, bukan. Tujuan kita emang cari duit dan cari pangsa pasar yang kokoh di sana. Dan ini semua akuisisinya akan berbuah dalam beberapa waktu ke depan sih. Oke Pak, kita tunggu Pak ya. New Zealand tetap ya Pak ya, 50-60% Pak ya. Yes. Yang lainnya akan meningkat, termasuk di Indonesia sampai 70 hingga 75%. Yes. Itu kabar yang sangat baik ya Pak ya bagi para investor. Pasti, kita akan update. Oke, lanjut Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Claris. Ya. Dia bilang ada apa yang menyebabkan laba selisih kurs Pak. Jadi Bapak ini mendapatkan laba selisih kurs sebesar 26 miliar di tahun ini. Mungkin maksud dia di 9 month kali Pak ya. Iya, oke. Dan apa itu kita bisa jawab. Itu seperti tadi kita sudah sebut, kita ada subsidiaries di luar negeri, dan subsidiaries itu kita berikan loan, sehingga buat kita itu adalah financial asset. Itu jumlahnya sekitar 19 juta dolar. Nah, karena kurs rupiah melemah, sehingga kita mendapatkan laba selisih kurs seperti itu, gitu 26 miliar. Ini terjadi karena kita ada financial asset dalam US dollar, which is itu adalah kita memberikan pinjaman kepada subsidiaries kita di luar negeri. Pinjaman itu sekitar 19 juta dolar. Nah ini sehingga mengapa di buku kita itu ada laba selisih kurs sebesar 26 miliar. Nah, apakah ke depannya juga akan tetap? Itu kita lihat lagi apakah rupiah akan melemah atau menguat gitu ininya. Kalau rupiah masih stabil di ininya mungkin 26 itu akan tetap. Kalau rupiah makin melemah, ya 26-nya bisa menjadi nambah. Rupiah menguat, 26 itu akan turun. Gitu. Jadi penyebabnya itu karena financial asset kita masih ada sekitar 19 juta dolar, which is berupa
pinjaman kita kepada subsidiaries kita di luar negeri. Jadi saya tambahkan sedikit, lucunya buat impact itu, di mana setiap kali kami membeli perusahaan di luar negeri, kami harus mengkonversikan rupiah kita menjadi New Zealand dollar, Australian dollar, ataupun US dollar ya Pak. Karena dari beberapa tahun yang lalu kita sudah set up Vietnam, sudah set up New Zealand, dan lain-lain. Uang yang kami pakai untuk membeli aset-aset itu dalam bentuk dolar, yaitu dalam Australian, US, and Singapore dollar kalau nggak salah di buku kita. Nah itu ada kurang lebih 19 juta US ya. Totalnya 19 juta. Nah lucunya, kalau rupiah melemah, katakanlah ke 15.000 waktu bulan Maret itu ya, 15 atau 16.000. Nah, kami membukukan suatu gain terbalik dengan most Indonesian company, Pak, kalau yang borrow dolar. Nah, kalau rupiah menguat ke 14.1, kayak seperti sekarang, kami akan membukukan forex loss. Lucu. Karena apa? Karena uang kami yang di luar negeri itu naik turun ya Pak ya, tergantung rupiah. Karena buku kita financial statement-nya masih dalam rupiah. Itu adalah dari situ datangnya naik turunnya itu. Tetapi itu semua hanyalah translation dan balance sheet item, Pak. Jadi itu tidak mempengaruhi cash flow, ya. Jadi itu hanya angka di bawah aja. Kami nggak terlalu mengkhawatirkan angka itu karena dalam segi operating profit kami masih katakanlah cukup baik. Ini hanya unrealized dan naik turunnya balance sheet punya translation aja sebetulnya. Bukan kerugian yang per se ada kerugian segitu, nggak dirasakan. Malahan menurut saya ini adalah suatu hedging, suatu balance risk. Kalau rupiahnya Indonesia kita itu jebol ke 20.000, impact nggak akan terlalu rugi karena kita mempunyai financial asset di luar senilai segitu dan kita punya sales revenue dari Australia, New Zealand, luar negeri itu lumayan besar. Termasuk ekspor itu kurang lebih 35% ya. 30-an Pak, 25 sampai 30. 30-an persen itu kita punya pendapatan itu dalam foreign currency, bukan Indonesia, Pak. Oh, okay. Jadi cukup oke lah, ada natural hedging di situ. Ya, mungkin ini cukup untuk menjawab Ibu apa tadi Clarice. Ya, Pak. Mungkin saya coba tanya dua pertanyaan yang mirip, Pak. Jadi saya baca aja, Pak ya. Yang pertama adalah dari Bu Lutfiana, itu dari 8 pabrik IMPC. Ketika pandemi, apakah ada penurunan produksi atau penghentian, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri? Lalu satu lagi dari Bu Kalista, ya Pak, ini mirip-mirip pertanyaannya, yaitu adalah selama pandemi, adakah kendala perusahaan dalam penjualan atau produksi yang mungkin dikaitkan mungkin dengan bahan baku ataupun sarana penjualan, Pak, seperti itu, Pak? Mungkin bisa di situ. Oke. Kami ada perusahaan kami yang di luar negeri seperti New Zealand atau Australia dan Malaysia itu mereka melalui suatu PSBB, istilahnya di sini namanya PSBB atau lockdown yang sangat-sangat ketat. Kalau Anda baca berita di New Zealand itu perusahaan kami sempat 4 atau 6 minggu berhenti total, tidak boleh berfungsi. Demikian juga dengan di Australia. Demikian juga dengan di Malaysia, waktu ada pengetatan lockdown ya. Nah, di Indonesia itu kan terjadi di bulan April dan Mei. Nah, selama itu kami memang ada penurunan yang sangat banyak dalam hal produksi, tapi kami seingat saya tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya Impact. Malah sekarang kami nambah karena untuk berproduksi kita yang sedang cukup ramai. Jadi pada penambahan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas. Jadi kalau tadi apakah ada penurunan? Ada, tapi itu sudah terjadi di Q2. Di kuartal kedua. Kuartal kedua kan kita hancur ya Pak ya. Kuartal pertama kita bagus, kedua kita jelek banget, ketiga kita lumayan bagus, dan keempat kita ini kayaknya lumayan juga. Oke, Pak. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu kita pilih 2 pertanyaan terakhir kali, Pak ya. Boleh, Pak? Ya, silakan. Yang mana? Oke, saya melihat ada yang ini, Pak, dari Ibu Gita.
apa keunggulan atap buatan IMPC dibandingkan dengan atap jenis lain di pasaran, Pak? Mungkin dari segi produk ataupun harga. Kan yang lain ada yang terbuat dari seng atau terbuat dari asbes atau dari porselen, Pak ya. Kalau dari IMPC ini seperti apa, Pak, keunggulannya, Pak? Mungkin dia tertarik selain beli sahamnya juga tertarik untuk beli produk ya, Pak? Ibu Gita. Terima kasih. Jadi kita dari webinar ini bisa mendapatkan customer baru ya. Mungkin juga bisa terrefleksikan dalam omset kita bulan Desember, ada peningkatan dari pembeli-pembeli attendee daripada webinar ini. Sebetulnya kalau dari equivalent produk, equivalent meaning polikarbonat kita versus polikarbonat orang lain yang ada di Indonesia, itu memang kualitasnya impact terbaik, itu bisa direfleksikan dengan premium price-nya impact di luaran. Jangan hanya dengar dari saya, silakan ke toko bangunan, cek sendiri. Kalau tanya sama toko bangunan, barangnya impact, katakanlah solar taf, harganya berapa? Ada saingan berapa? Itu harga kita kurang lebih ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20% lebih tinggi daripada kompetitor kita. Yang biasanya kalau harganya kita lebih mahal jauh, sampai 10, 15, 20, biasanya barang kita kagak laku kan, Pak? Nah, nyatanya ini market share-nya impact juga paling tinggi. Nah, ini bisa dibuktikan kenapa perusahaan itu mampu menjual jauh lebih tinggi daripada kompetitor, tapi tetap barangnya laku. Nah, ini kenapa? Menurut kami, hemat kami, ini adalah the power of the brand. Adalah the brand of Impact Pratama. Kedua adalah network-nya Impact Pratama yang sudah cukup lama dan cukup mapan. Yang ketiga, dan mungkin saya pikir yang terpenting di sini adalah kepercayaan pasar terhadap Impact. Jadi kalau kita ke toko membawa produk barunya Impact, katakanlah ya, apa gitu. Nah, pemilik toko akan tanya, ini barang baru siapa yang bikin? Kalau yang bikin itu PT XYZ, oh nggak pernah dengar ya di sini, ya oke lah. Nah, mereka ada perasaan sedikit khawatir, karena barang bangunan ini bukan barang yang sekali pakai, Pak. Barang yang dipakai yang 15 tahun harus standby. Nah, apakah mereka percaya dengan perusahaannya? Apakah setelah 15 tahun perusahaannya masih ada? Atau 3 tahun udah bangkrut? Dan siapa yang bisa membayar garantinya ini kalau perusahaannya bangkrut? Nah, kalau kita ke toko-toko bangunan, kita bilang ini produk yang produksi Solar Taf, yang produksi Alderon, PT Impact Pratama. Oh, saya kenal, saya tahu, karena produknya sudah lama dikenal di pasar. Dan mereka kualitasnya tinggi, kita juga kalau ada masalah, kita juga selesaikan, makanya ada premium price di sini. Itu yang sangat-sangat membantu Impact ke depannya mau bikin produk baru apa saja, mungkin kita sudah satu menang kepercayaan dari pasar dulu. Jadi kami bukan perusahaan yang hanya dipercaya soal produknya saja, tapi kami perusahaan yang dipercaya oleh perbankan, oleh pihak bank kita, mungkin BCA atau HSBC atau perbankan yang sudah berhubungan dengan kita cukup lama, dan mereka percaya supplier-suppliernya Impact itu semuanya tidak ada yang minta LC ke Impact, semuanya minta, kita bilang open account meaning lu kirim barang dulu ke Impact maupun dari Thailand, dari Jepang, dari China, dari Amerika, dari Eropa, you kirim, setelah jatuh tempo 30 hari, 60 hari atau lebih, saya akan transfer uangnya. Tadi tidak ada LC, tidak ada apa, semua supplier kami begitu. Itu kenapa? Karena ada faktor kepercayaan yang cukup tinggi dari mereka. Nah, inilah yang kita anggap suatu keunggulan kami untuk menambah produk-produk baru di kemudian hari, Pak. Oke. Sepertinya sangat menjawab ya, Pak ya. Dan untuk Bu Gita mungkin bisa ke toko bangunan tadi, Pak ya, kalau kata Bapak ya. Ya, silakan dicek, kalau ada yang nggak benar silakan email ke saya. Oke, Pak, siap. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi tinggal satu pertanyaan terakhir, Pak ya, dan para peserta mohon maaf bagi
pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya kita tahu animonya cukup tinggi nih Pak untuk Impact Pratama hari ini, cukup banyak pertanyaannya. Tapi untuk pertanyaan terakhir mungkin dari ini Bu Lucia, ya Bu Lucia menanyakan apakah ketika saat ini ada penurunan ataupun peningkatan nih, jadi apakah ada fluktuasi dari harga jual dari produk-produknya IMPC selama masa pandemi? Karena kita tahu Pak ya, kalau misalkan namanya apa petrokimia kan harganya naik turun Pak ya, dan apakah di hilirnya ini apakah naik turun juga atau seperti apa Pak? Mungkin itu bisa dijawab. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Penjualan Impact 75%, 80% masih ke pasar retail, di mana ke toko-toko bangunan tradisional. Sisanya 15%-an itu ke pasar project, di mana kita langsung ke perusahaan seperti Wika, PP, Waskita, Utama Karya, ataupun PT Totalindo, ya kontraktor-kontraktor itu, ataupun Agung Sedayu, Agung Podomoro. Kalau di retail market, harga kita itu 1 tahun biasanya nggak berubah-berubah kecuali ada force major, Pak. Kayak itu kita set di awal tahun, katakanlah bulan Januari kita set harga Alderon kita sekian. Itu biasanya nggak berubah. Dan dalam sejarah Impact, saya rasa kita nggak pernah menurunkan harga, adanya naik terus karena mengikuti inflasi atau nggak naik. Kalau kita melihat daya beli pembeli sekarang sedang rentan atau sedang weak, kami mungkin ada margin yang cukup, kami tahan supaya kita barangnya nggak terlalu mahal. Tapi bila mana ada kemungkinan inflasinya bisa kita pass on to the consumer dalam peningkatan harga, kami akan lakukan. Jadi sebetulnya tidak ada penurunan harga. Itu kalau bisa dilihat dari average selling price kita is around there. Kurang lebih di situ-situ. Paling berubahnya karena kurs lah. Kalau kita ekspor US dollar tuh menguat terhadap US, nah akan naik, akan turun. Tapi domestik tidak ada. Oke Pak. Berarti peningkatan kinerja penjualan karena volume ya Pak ya, kalau bisa dibilang seperti itu ya Pak ya, karena volume. Yes, exactly Pak. Percis di situ. Apa demand-nya memang sangat tinggi Pak ya? Sebetulnya demand-nya nggak tinggi seperti tadi saya bilang. Market share sendiri itu, marketnya sendiri itu mungkin saat ini ya itu sedikit shrinking Pak. Namun apa yang dilakukan Impact adalah merambah pangsa pasar. Tadi yang tadinya 50 kita ambil jadi 60, 70. Jadi kita mengambil kuenya orang lain. Ya, jadi saya nggak tahu, saya berharap di attendee webinar ini tidak ada yang ikut dengar kompetitor Impact, jadi nanti udah ketahuan lagi, mereka udah siap-siap strateginya Pak. Semoga tidak Pak ya. Kan karena kualitas aja kok, kalau ada juga nggak apa-apa. Kualitas juga kan bisa diadu lah Pak ya. Iyalah, ngadu kualitas sama ngadu orang Pak, manajemen. Oh iya Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Haryanto dan Pak Hairul. Kita sudah di penghujung acara Pak, mari kita tutup acara webinar ini ya. Bagi para peserta kita sudah mendapatkan insight yang sangat banyak ya untuk dan komprehensif juga untuk PT Impact Pratama Industri. Semoga insight ini bisa dipakai ataupun digunakan oleh para peserta untuk menambahkan kembali investasinya di saham IMPC ke depannya, gitu kan. Terima kasih untuk para narasumber, kita apresiasi sangat hangat untuk para narasumber untuk hari ini, yang pemaparannya cukup komprehensif, dan kita juga bisa lebih mengenal lagi saham IMPC yang cukup bagus lah ya kinerjanya di beberapa tahun belakangan ini. Saya Yosua sebagai perwakilan dari Samuel Sekuritas, mohon pamit, dan jangan lupa bagi para peserta follow Instagram kita dari @Samuel Sekuritas Indonesia ya terkait webinar selanjutnya. Oke, saya mohon pamit, stay safe semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, salam sehat sejahtera ya dan aman selalu. Terima kasih Pak. Selamat sore. Sore.